Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Miss Cici Rabiatul Aini. Kita sekarang ada di acara Parenting with Cici dari SD Swasta Bintan, Tanjung Pinang Kota. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana memupuk dan menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan dan semangat Sumpah Pemuda dalam memperingati Hari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 2020. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang sudah tidak asing lagi, yaitu Ibu penyuluh hukum dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau, yaitu Ibu Siska Sukmawati. Assalamualaikum Ibu Siska. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar ini Ibu hari ini? Alhamdulillah tetap semangat, Ya. Alhamdulillah masih sehat. Alhamdulillah, luar biasa ya Bu. Iya, jadi pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana sih memupuk dan menumbuhkan rasa persatuan dan semangat Sumpah Pemuda dalam sebuah keluarga, dari sebuah keluarga. Itu bagaimana Ibu? Ya, terima kasih nih ya kita bisa ngobrol di Ya. Parenting SD Bintan. Saya sangat berterima kasih dan tertarik sekali berbicara memupuk rasa persatuan bangsa dimulai dari keluarga. Tentunya yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa rumah, terutama ibu, adalah tempat belajar pertama untuk anak-anaknya. Nah, tidak salah sekali ketika kita ingin juga mengajarkan rasa persatuan dan mencintai bangsa ini dimulai dari rumah, dimulai dari hal-hal yang kecil. Maka rumahlah tempat yang paling tepat untuk mengajarkan anak-anak kita sebelum mereka keluar dari rumah. Ya, jadi bagaimana tadi Bu, apa sih yang harus dilakukan orang tua di rumah untuk menumbuhkan semangat Sumpah Pemuda itu tadi? Nah, ini pertanyaan yang rumit sebenarnya. Jadi, kalau kita bicara, nggak mungkin kan ujuk-ujuk tiba-tiba mamanya ngobrol harus cinta pada Indonesia, harus cinta pada negara. Tentunya ini dimulai dari hal bagaimana orang tua mengajarkan, menirukan, mencontohkan hal yang baik di rumah. Misalnya, perhatian kepada anaknya, senyum, kemudian bagaimana sayang sesama, bagaimana dengan kakak, bagaimana dengan adik, membuang sampah pada tempatnya, dan hal-hal kecil itulah yang nantinya bisa semakin tumbuh sesuai dengan perkembangan waktu dan usia anak. Jadi untuk mengajarkan hal-hal kecil tadi yang harus diperhatikan oleh anak-anak, oleh keluarga-keluarga sekalian dan orang tua khususnya, sesuai dengan amanat dari undang-undang yang negara kita juga punya, kita harus memperhatikan Undang-Undang Perlindungan Anak. Ada 4 azas. Yang pertama azas non-diskriminasi, kemudian azas tumbuh kembang anak, perhatikan kepentingan terbaik untuk anak, yang ketiga, dan yang keempat adalah memberikan penghargaan. Nah, jadi di rumah itu kalau anak kita berhasil, yang baru mau belajar menulis berhasil bisa menulis, maka berikan penghargaan. Wah, hebat, adik udah bisa bikin angka 4 ya. Nah, tumbuhkanlah penghargaan itu, berikan penghargaan itu untuk anak-anak kita bisa tumbuh dengan baik, sehingga nantinya ketika mereka keluar dari hal-hal kecil yang dikembangkan di dalam keluarga, rasa mencintai keluarga bertumbuh menjadi rasa kecintaan terhadap orang-orang di sekitar dan rasa kecintaan terhadap bangsa. Baik, jadi memang harus dimulai dari penghargaan kecil, tidak harus besar ya Bu ya ternyata. Iya. Jadi dengan tepuk tangan atau dengan pujian itu juga ada salah satu bentuk penghargaan ya. Iya, anak-anak sangat butuh penghargaan untuk bisa tumbuh dengan baik. Jadi kalau nggak ada penghargaan, kayaknya nggak ada rewardnya. Mereka nggak terpacu untuk melakukan sesuatu yang baik begitu. Oke. Berbicara tentang penghargaan, nah kami dari SD Swasta Bintan Tanjung Pinang Kota juga selalu memberikan penghargaan walaupun di dalam masa pandemi sekarang ini. Salah satu bentuk penghargaannya yaitu lewat lomba kreatif kolase peta yang diadakan oleh orang tua dan anak selama di rumah. Jadi mereka juga menumbuhkan rasa cinta tanah air melalui lomba kreasi kolase tersebut. Begitu. Nanti video ini tolong jangan di skip ya Bunda. Jadi nanti setelah ini kita akan umumkan siapa aja pemenang-pemenang lomba kreatif kolase yang dilakukan bersama orang tua dan anak di rumah.
Nah, bicara tentang sekolah memberikan penghargaan, ini adalah cara yang bagus sekali dilakukan. Jadi, semua lini harus bisa sama-sama menumbuhkan rasa ini, bukan hanya orang tua tapi juga sekolah begitu. Nah, lomba kolase tadi kalau saya tangkap ini ya, itu membuat kerjasama antara orang tua dan anak sehingga hasilnya menjadi kebanggaan meskipun nanti tidak jadi pemenang yang akan diumumkan, tapi sudah berhasil membuat satu karya bersama antara orang tua dan anak. Ini merupakan quality time yang bisa menumbuhkan rasa persatuan. Jadi persatuan keluarga dulu, kemudian nanti bisa dikembangkan menjadi rasa cinta terhadap tanah air dan persatuan untuk bangsa. Jadi kita harus jadi anak yang juara, atau kita harus jadi punya sesuatu yang bisa diberikan supaya apa? Supaya ini bisa ikut membesarkan bangsa lewat prestasi-prestasi yang pernah diraih tentunya. Oke, Ibu, tahan dulu ya Bu. Setelah ini kita akan memberikan pengumuman siapa aja sih 5 pemenang favorit yang dipilih oleh Dewan Juri lomba kreasi kolase peta yang dilakukan oleh orang tua dan anak. Ini dia pemenangnya. Kita sudah sama-sama lihat siapa pemenang 5 pemenang favorit yang dipilih oleh Dewan Juri. Nah, nanti setelah ini kita akan ada lagi pengumuman pemenang terbaik. Jadi Bunda jangan kemana-mana, tetap stay tune, lihat video ini sampai habis ya Bun. Selamat kepada para pemenang, sekali lagi kami ucapkan. Kita lanjut ke materi ya Ibu ya. Oke, yang kita ketahui Sumpah Pemuda itu isi dalamnya adalah berbahasa satu, berbangsa satu, dan bertanah air satu. Nah, itu bagaimana sih Bu cara orang tua untuk memulai rasa itu di dalam sebuah keluarga atau dari rumah? Ya, ini bertanah air satu, berbangsa satu, berbahasa satu ini tentunya bukan hal yang mudah. Tapi dimulai dengan komunikasi. Jadi di rumah itu kita memulai sesuatu dengan komunikasi yang baik. Jadi setelah tadi kita bahas sempat bagaimana mencintai tanah air, sekarang kita berusaha mencintai bangsa. Sebenarnya tanah air, bangsa dan bahasa kita sama ya, Indonesia, Indonesia, Indonesia. Iya, benar. Jadi semakin memperkenalkan apa yang kita punya, bagaimana menjaga lingkungan, kenapa harus buang sampah pada tempatnya, kenapa kita harus merapikan barang-barang milik pribadi. Habis pulang dari sekolah mesti buka sepatu taruh di mana. Nah, itu bagaimana cara kita mencintai yang kita punya sehingga kita nanti bisa membantu negara ini, mencintai negara ini dengan tetap menjaga apa-apa saja yang kita miliki, menjaga kebersihan. Nih, kita di Kepulauan Riau banyak kita tinggalnya di pinggir-pinggir pantai. Kalau kita jalan-jalan juga pergi ke pantai, buang sampah pada tempatnya, jangan sampai laut kita jadi nggak go blue lagi, nggak hijau lagi begitu. Nah, sampah begitu juga tanaman segala macam gitu. Nah, ini menumbuhkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Dan yang terakhir tentunya untuk bahasa. Saya katakan semua itu dimulai dari komunikasi yang ada di dalam keluarga. Ketika kita meminta anak kita untuk melakukan sesuatu dengan cara dan komunikasi yang baik, itu akan disambut dengan cara yang akan ditanggapi dengan hal yang baik juga oleh anak-anak kita. Dan untuk bahasa, nih khususnya SD Bintan ini ya, di tengah-tengah kota Tanjung Pinang yang mayoritas di sana juga ada orang Melayu, ada orang Jawa, ada orang Batak, ya kita Indonesia banyak. Dan bagaimana kita bisa membawa bahasa Indonesia ini bukan, ya boleh sih cinta terhadap bahasa daerah boleh, setiap orang tua pasti ingin mengajarkan bahasa ibu. Tapi ketika anak kita sampai di sekolah, maka komunikasi yang harus dipakai adalah dalam bahasa Indonesia. Nah, ini yang harus dikuatkan. Jadi boleh pakai bahasa sukunya masing-masing di rumah, tapi ketika sudah sampai di sekolah harus menggunakan bahasa Indonesia. Nah, ini juga yang harus disampaikan orang tua kepada anak-anaknya untuk mencintai bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan kita.
Mungkin komunikasi yang harus kita pelajari lagi sebagai orang tua untuk bisa menyampaikan pesan-pesan dengan baik. Tapi kata kunci, pesan yang baik, keinginan kita, anak kita untuk jadi baik tidak akan bisa jadi baik sesuai dengan keinginan kita ketika kita sebenarnya belum menanamkannya di rumah dan kita belum mencontohkannya. Percaya nggak, Miss Cici? Iya. Nih, saya contohkan boleh ya? Boleh, boleh. Ayo kita sama-sama pegang hidung, Miss Cici. Oke. Oke, kita Oke. sama-sama pegang hidung. Oke. Dan kita sama-sama pegang telinga. Oke. Oke, pegang telinga. Kita sama-sama pegang dagu. Dagu. Oke, sama-sama kita pegang bahu. Bahu. Ayo ibu di rumah pegang apa tadi ya? Nah, banyak sekali kalau kita meminta anak kita sholat tapi kita tidak sholat, anak kita tidak akan sholat. Kalau kita meminta anak kita untuk buang sampah pada tempatnya tapi kita tidak membuang sampah pada tempatnya, maka anak-anak juga tidak akan buang sampah pada tempatnya. Jadi memulai memupuk rasa cinta tanah air, cinta terhadap bangsa, cinta terhadap bahasa Indonesia itu harus dimulai dari contoh yang baik di rumah. Nah, itulah yang harus kita tingkatkan supaya semangat Sumpah Pemuda kita ini bisa kita teruskan dan anak-anak kita yang hari ini memang masih kecil, nanti aja kalau udah besar terlambat. Kalau nanti udah besar itu bakal terlambat. Dari kecil kita pupuk, akhirnya nanti mereka bisa menjadi generasi penerus bangsa terbaik sehingga Indonesia tidak akan hilang dan kita akan terus menjaga apa yang kita punya sebagai negara yang besar, menghargai perjuangan para pahlawannya termasuk apa yang telah diperjuangkan oleh pemuda-pemuda terbaik bangsa ini dengan Sumpah Pemuda. Baiklah Bunda, kita masuk kepada pengumuman terbaik ketiga dan kedua lomba karya kreatif kolase peta yang dilakukan oleh orang tua dan anak. Inilah pemenangnya. Indonesia Pusaka, Indonesia tercinta, Nusa bangsa dan bahasa. Kita sudah lihat sama-sama pemenangnya. Selamat kepada para pemenang terbaik ketiga dan terbaik kedua. Nanti setelah ini kita akan umumkan lagi pemenang terbaik pertama lomba karya kreatif kolase peta yang dilakukan oleh orang tua dan anak di rumah. Tapi sebelumnya kita masuk ke Ibu Siska lagi. Kita masuk ke materi terakhir nih Bunda. Bagaimana sih Bun tips jitu yang harus dilakukan orang tua di rumah untuk menumbuh kembangkan rasa kecintaan anak-anak kita terhadap tanah air? Wah, lumayan berat ya tips jitu. Kayaknya saya nggak akan menyampaikan hal yang berat lagi di sesi terakhir. Closing statement yang ingin saya berikan bahwa menanamkan rasa persatuan, kesatuan, cinta tanah air ini tidak hanya bisa dilakukan oleh ibu saja, tapi untuk memupuk anak-anak kita menjadi generasi yang lebih baik, itu harus dilakukan oleh teamwork yang baik adalah ibu dan ayah. Jadi kedua-duanya punya peran yang sama. Jadi bapak nggak bisa bilang bahwa ini mendidik anak kerja ibu nih, saya kan udah cari uang. Nah, kerjasama antara ayah dan ibu dalam mendidik anaknya, memberikan perhatiannya, itu adalah tips jitu agar anak-anak kita bisa tumbuh kembang dengan baik. Dan anak yang sukses adalah anak yang mendapatkan perhatian berimbang dari ibu dan ayahnya. Semoga kita bisa bersama-sama belajar menjadi orang tua yang baik, menjalankan peran kita masing-masing sehingga anak-anak kita bisa menjadi generasi terbaik penerus bangsa. Baiklah, Ayah dan Bunda, inilah yang kita nanti-nantikan, pengumuman pemenang terbaik pertama lomba kreatif kolase peta bersama orang tua dan anak. Ini dia pemenangnya. Kita bela bersama. Selamat kepada para pemenang. Semoga prestasi ini memicu anak-anak kita untuk lebih berprestasi lagi di lomba-lomba berikutnya. Terima kasih Ibu hari ini sudah menemani kami di acara Parenting with Cici. Terima kasih juga, mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita bersama.
Semoga apa yang Ibu sampaikan menjadi bermanfaat untuk orang tua di rumah. Amin. Dan bisa kita lakukan bersama-sama ya Bunda dan Ayah. Sekian kesempatan kita hari ini. Semoga kita nanti berjumpa di video Parenting with Cici berikutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.